Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seorang branding consultant dari kota sebelah, yakni kota Bandung. Therefore, bahasan hari ini juga gak bakal jauh-jauh dari urusan branding, bahkan rebranding. So, kalau kalian lagi pengen banget belajar soal branding, bahkan pengen bikin brand sendiri, kalian harus banget tonton video ini sampai habis. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, let me introduce you to Bayu Rengga Mauludi alias Bayu. Di dunia bisnis, kan ada tuh ya sebuah common belief yang menyatakan kalau brand adalah modal utama buat pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. And yes, when we talk about the brand and branding, of course it's not only about the logo, slogan, or other visual identity. Instead, it's all about... Sebenarnya brand sama branding tuh hal yang berbeda. Kayak being sama becoming. Ya, brand itu tuh sebenarnya adalah sebuah value yang dibentuk, diekspresikan, dijadikan sesuatu yang lebih tangible dan bisa dirasakan banyak orang. Branding tuh becoming, gimana value-nya enabled, gimana value-nya terkomunikasikan, gimana value-nya bisa dirasakan. Sehingga aku pribadi di dalam pod kan memang bikin metode sendiri. Namanya Human Brand Model. Kenapa naruhnya human? Karena kita ngelihat brand tuh entitas yang hidup gitu. Dia tuh, kita ngelihat brand tuh refleksinya sama ngelihat kayak manusia. Well, kebayang gak sih seberat dan sedaging apa bahasan kita kali ini? Yap, barengan sama Bayu, co-founder and creative director di Pod Branding House, sekaligus sosok di balik rebrandingnya Narasi, Mata Najwa, Vindes, dan juga Export, kita bakal ngebahas A to Z soal brand and branding, including a framework yang Bayu kembangin sendiri. So, if you want to know more about this, don't forget to just keep watching and enjoy! Hai! Bayu. Hai, Ca. Thank you so much for being here. Terima kasih udah mengundang. Setelah kita janjiannya agak lama ya, baru kesampean, baru ada waktu lagi ke Jakarta buat ngobrol. Thank you sekali lagi udah nyempetin waktu. Dengan senang hati. Nyampe di sini jam berapa tadi? Jam 12, makan siang dulu di Blok M. Oh, meeting juga tadi ya. Terus habis ini langsung balik lagi langsung balik Bandung. Luar biasa emang. Oke. Baik, kita hari ini ngobrolin branding karena kayaknya ini bakalan seru banget. Orang-orang sering mikir, wah branding sama marketing mana yang duluan? Ini harusnya satu divisi atau dipisah. So kita bakal ngobrolin soal itu. Tapi sebelum itu, mungkin ceritain dulu nih biar pada kenal. Oke. Siapa sih Bayu ini? Pria yang tampilannya agak-agak pemikir ini. Gitu ya posisinya. Oke, jadi aku seorang kreatif dan strategi director, professionally title-nya, co-founder dari Pod Branding House, yang mana juga dinaungi oleh Habitat Design Group. Jadi aku lead juga di Habitat Design Group sebagai creative director. Di situ juga di Habitat Design Group emang kita interdisciplinary karena ada branding consultancy, terus ada studio interior arsitektur, ada furniture and object sama kontraktor. Jadi lengkap ya. Aku tuh mungkin banyak belajarnya aku nggak nge-craft design visual, tapi lebih banyak kreatif direction, concepting, research, strategi. Jadi mungkin coba nge-explore ruang-ruang di mana brand tuh ngeluarin bahasa apa aja sih kalau berekspresi gitu. Jadi belajar di situ. Wih, tapi ini deh penasaran karena gini guys, as konteks tadi kan gue nanya ya sama Bayu ini sebenarnya mereka tuh mau disebutnya sebagai apa sih, agency atau bukan? Nah penasaran soal itu deh. Pod ini disebutnya bukan sebagai agency. Bukan. Jadi kalian tuh lebih ke arah mana ngerjainnya apa gitu? Iya. Jadi kita juga menganalisa diri kita sendiri secara positioning. Jadi dulu tuh Pod lahir sebagai design studio. Oke. Karena fokusnya di craft. Aku juga dulu masuknya di arena multimedia, punya partner yang di grafis, punya partner yang di interior, punya partner yang di bisnis. Jadi awalnya tuh studio, yang mana yang kita tahu tuh baru itu tentang craft gitu. Tapi pas selama berkembang,
alhamdulillahnya teman-teman tuh pinter-pinter di dalam tuh. Aku juga banyak belajar dari orang-orang dalam pot gitu yang tumbuh di dalam. Akhirnya jadi banyak mikir. Jadi mikir pola nge-branding tuh ada apa aja sih gitu. Kayak ini mikirin positioningnya, mikirin market research-nya, mikirin cultural research-nya. Kayak wah seru gitu. Nah dari situ tuh akhirnya kita masih di naungan studio, tapi kita pikir kita juga bukan hanya pengen divaluasi atas craft-nya, tapi atas pemikirannya juga. Maka pada saat kita baca kayak oh iya ya, kalau agensi tuh sama studio banyaknya memang mikirinnya di tataran eksekusi. Tapi akhirnya kita ngelihat posisi konsultan tuh adalah posisi yang malah nentuin strateginya sebelum eksekusinya. Gitu. I see. Maka kayak sebenarnya makin banyak pengalaman ketemu brand yang malah nyari arahnya yang lebih tajam tuh kemana. Jadi akhirnya dulu tuh kita hanya berfokus pada bentuk, akhirnya kita nge-expand jadi arah dan bentuk. Gitu. Nah disitulah jadi kami konsultan ya pengennya. Nah tapi disitu belajar karena konsultan yang kami tahu tuh landasannya pasti framework. Jadi punya mindset apa, punya framework apa, itu yang jadi ngebuat konsultansi legit kali ya. Jadi ya sudahlah, kami develop framework, kami develop sebuah sudut pandang sendiri, lalu menaruhlah title Brand Design and Strategic Consultancy. I see. Gitu. Dan itu positioningnya, dan untungnya saya tidak salah sebut tadi ya. Tidak sebut agency, hampir aja. Branding consultancy. Dan mungkin dari situ ya, Mbak pengen nanya, kan tadi sempat bilang bahwa bermulanya dari desain studio, multimedia, kemudian ke branding. Tapi boleh ceritain nggak sih kayak first encounter ke dunia ini gitu, pertama kali mungkin jatuh cinta dengan craft ini, dengan pemikiran desain menyampaikan mungkin message, how to communicate through visual, etc. Boleh ceritain kayak titik naksirnya nggak sih sama dunia ini? Dunia ini ya. Iya dunia itulah ya maksudnya. Itu. Awalnya tuh aku waktu SMP SMA tuh ke-influence sama saudara yang psikolog. Jadi aku asalnya pengen jadi psikolog sebelumnya. Karena kayak ternyata manusia itu bisa dipelajari gitu. Ya emang udah dalam dari dulu ya. Nah itu influence itu tuh ngasih common ground dulu sih sebenarnya ya. Nah terus asalnya mau kuliah psikologi nih waktu SMA. Terus akhirnya dikenalin sama temen soal grafis, soal visual communication. Terus jadi nge-craft, almarhum papa tuh ngasih kamera. Kamera analog gitu, terus jadi kayak craft, foto gitu, desain gitu, wah keren gitu. Nah terus akhirnya masuklah di kuliah tuh DKV, terus kayak craft, kayaknya aku nggak terlalu jago nggak craft deh. Pindah ke desain produk sebenarnya. Nah cuman pas di desain produk tuh ngasih landasan desain yang apa ya, mungkin waktu itu dosen-dosennya juga hebat gitu rasanya, ngasih pemahaman desainnya yang jadinya mikirnya lebih holistik gitu. Terus ngomongin tentang psikologinya ada, desain secara bentuk tuh perancangan ada. Nah akhirnya ke-influence lah ngeliat waktu itu tuh sosok bernama Wally Ollins. Nah beliau tuh bikin buku judulnya New Brands to Come gitu. Terus pokoknya aku ngikutin baca tulisan-tulisannya beliau. Terus dikenalilah sama branding. Kayak ternyata beliau tuh disebut father of modern branding, city branding juga gitu. Yang branding tuh sebenarnya nggak cuman visual ya. Dia tuh bahkan negara, kota, komunitas, bahkan sampai nge-mention ada gimana agama dan lain-lain tuh kayak itu tuh branding gitu. Seru juga. Dan akhirnya
aku selalu nyari alasan pengen kerja sama teman-teman. Dan kayak ini konteksnya tuh luas ya. Nah akhirnya dari situ tuh ngobrol sama teman-teman yang multidisciplinary ini buat kita pelajarin branding yuk gitu. Sama-sama teman-teman di kampus dulu. Terus ya udah akhirnya belajarlah, mendalamilah si branding ini. Oke, so now coba dong Bayu, what is branding actually? Dari semua knowledge yang sudah dipelajari, inspirasi itu dari Willie Ollins ya, namanya benar nggak sih? Wally Ollins. Oke, saya salah ya guys, Wally Ollins. Akhirnya bagaimana Bayu mendefinisikan branding? Ya. Itu buat aku pribadi juga proses yang panjang buat bener-bener mahamin ya. Karena love hate juga ada love hate relationship sama branding tuh. Oh gitu. Iya ada love hate tapi it's a good relationship. Oke. Anyway, tapi branding, soalnya brand sama branding tuh hal yang berbeda. Kayak being sama becoming. Oke. Jadi ya brand tuh memang berat nih. misalnya kan being tuh berarti kita menciptakan. Tapi juga apa yang tercipta akan tergantung dari apa yang dipersif, apa yang ditangkap sama orang. Ya brand itu tuh sebenarnya adalah sebuah value yang dibentuk, diekspresikan, dijadikan sesuatu yang lebih tangible dan bisa dirasakan banyak orang. Itu brand kan. Soalnya bedanya brand sama bisnis, kita ngelihat brand dari kacamata value, which value bukan in terms of money gitu, tapi kualitatif gitu. Tapi kalau ngelihat bisnis juga kita ngelihatnya kuantitatif kan. Nah, maka ngebedain brand sama bisnis tuh ngelihatnya di situ ya. Kita ngelihat value-nya. Branding tuh becoming. Gimana value-nya enabled. Gimana value-nya terkomunikasikan, gimana value-nya bisa dirasakan. Sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai brand dengan melahirkan sebuah value, maksudnya value itu juga lahirnya sebuah produk, sebuah service, sebuah company culture, itu tuh bisa beneran nyampe ke banyak orang atau orang-orang yang ditargetin. Jadi buat aku mungkin brand sama branding tuh itu ya kayak being dan becoming gitu, dan tentang value enabling. Kalau dari kacamata ekonominya mungkin ya. Oke. Sebenarnya ngelihat bisnis, bikin bisnis aja, ya sebenarnya lahirnya akan jadi sebuah bentuk ya kapitalisme aja. Oke. Dan eksploitatif aja. Oke. Aku sih merasa dengan adanya branding, makanya ada di jalur ini, karena bisa ngasih sudut pandang buat ngelihat bisnis itu tidak hanya sekedar eksploitatif, nggak sekedar nyari profit, tapi juga nyari impact, nyari relevansi sosial, budaya gitu. Kita tuh ngejual apapun ya ke orang. Dan brand tuh adalah sebuah approach gitu. Jadi bisnis yang melakukan branding adalah bisnis yang memakai cara untuk bisa berkomunikasi lebih dekat, lebih bisa ngasih ruang komunikasi yang luas spektrumnya sama marketnya. Jadi sebenarnya adding value gitu ke bisnis juga ya. Oke. Lanjut dari situ nih. Terus apa sih sebenarnya elemen-elemen ketika kita berbicara soal branding itu sendiri? So, when is the business called a brand? Gitu. Elemen apa aja yang harus mereka mulai pikirin? Apakah kan kalau persepsi orang-orang kan ngomongin branding is talking about logo doang, visual doang, tone of voice and etc. Tapi sebenarnya elemennya tuh apa aja? Apakah sesimpel itu atau gimana sih sebenarnya, Bay? Gue belajar banget ya nih. Oke. Jadi ada jawaban kompleks, ada jawaban sederhana. Both. Nah, jawaban sederhananya sebenarnya setiap bisnis berarti
butuh menentukan Hmm. emang value apa sih yang terlepas dari ragam hal yang ditawarkan gitu ya. Kalau kita milih satu aja value gitu yang bisa kita pegang atau bisa kita explore dan kita bisa jaga konsistensi kita sama prinsip itu Hmm. apa sih gitu. Oke. Semisal value-nya adalah otentik gitu. Hmm. Let's say kita tuh otentik gitu. Maka ya otentik ini yang butuh dicari emang gimana sih ngebahasain otentik. Apa sih ekspresi dari sebuah nilai otentik? Oke. Apa sih yang dijaga dalam operation dari sebuah nilai otentik? Hmm, hmm, hmm. Nah, dimensinya akhirnya jadi bisa luas. Oke. Jadi kita tidak hanya berangkat ngomongin visualnya, tapi juga gimana cara ngomongin otentik ini, gimana cara nge-operate secara company culture otentik ini, gimana kita memakai baju buat merepresentasi semua tim buat ngedeliver otentik ini. Iya, Jadi akhirnya berpegang sama itu. Ekspresikanlah nilai otentik ini gitu. Dan kita juga megang terus nilai otentik ini tuh perkembangan zamannya gimana sih gitu. Jadi oke. adaptasinya gimana. Ya. Itu versi simple. Oke. Versi kompleksnya. Versi 3 kompleksnya. SKS. Versi kompleksnya jadi aku pribadi di dalam pot kan memang bikin metode. Oke. Metode sendiri. Namanya Human Brand Model. Di Human Brand Model ini sederhananya tuh kenapa naruhnya human? Karena kita ngelihat brand tuh entitas yang hidup gitu. Oke. Dia tuh kita ngelihat brand tuh refleksinya sama ngelihat kayak manusia. Dia punya jiwanya gitu. Dia punya value-nya. Dia punya tuturnya, dia punya cara berekspresinya, dia punya pertumbuhannya, dia punya dampaknya buat orang, dia juga punya kepentingan gitu. Kayak kita ngelihat ini kayak manusia gitu. Selayaknya manusia, kita tuh beradaptasi, belajar atau memposisikan diri kita atau positioning strategi. Oke. Dalam bahasa teknisnya, memposisikan diri tuh pasti belajar dulu ngelihat dunia sekitar kan. Ya. Nah, proses pertama itu adalah melihat dunia sekitar. Pasti semua bisnis itu juga baca market, Yeah, gitu, yeah, baca okay. tren, Yeah. baca market Research. market research-nya bisa sebanyak apa, sejauh apa segala macam. Nah, tapi pakai kacamata yang sama juga kayak manusia kenal lingkungan kan. Yeah. Nah, di sini tuh aku nyebutnya identitas tuh punya ekologinya. Apa yang ngebentuk identitas? I see. Karena yang aku percaya identitas tuh kebentuk dari satu orang-orang di sekitar atau orang-orang yang berkomunikasi sama kita, engage sama kita. People. Yang kedua culture. Kita tuh diliput sama konteks apa sih? Sama world view atau sudut pandang tentang dunia yang kayak apa sih? Yeah, yeah. Dan kalau misalnya kita ngomongin produk kita tuh relate ke konteks apa sih di dunia ini gitu. Kita mau ngomongin kopi misalnya. Kopi ini tuh konteksnya budaya lagi gimana sih gitu. Yeah. Oh, ini tuh ada konteks bahwa kopi itu tentang bukan lagi sesuatu yang ikonik gitu, dia udah jadi daily basis misalnya. Dulu mah iya, mungkin 2010 gitu. Betul. Tapi sekarang tuh sebuah keseharian gitu. Kan beda tuh budayanya. Kita nggak bisa mengemaskan atau mengikonkan sebuah kopi lagi gitu. Nah, itu budaya kan. Yeah. Gimana orang-orang saling berinteraksi sama konteks ini gitu. Karena kita harus tap in sama dialog itu. I see. Itu konteks culture-nya. Yeah. Lalu yang ketiga adalah industri. Oke. Industrinya itu iklimnya lagi gimana. Misalnya balik ke kopi nih. Iklim kopi tuh lagi ngejalanin fourth wave. Di mana ini bukan hanya sekedar apa yang disaji, tapi siapa yang menyajikan, dari mana asal kopinya, diproses kayak apa. Ini tuh semua lagi tentang itu. Yeah. Industri gameplay. Nah, jadi 3 tuh yang dicari. Ini aku nyebutnya HBM World. Ini tuh gimana kita ngerti dunia
Sampai di titik akhirnya kita bisa memposisikan, Mm-mm. ngomongin people, emang stakeholder kita yang sebenarnya itu siapa aja sih gitu. Karena bukan stakeholder di dalam brand aja ya, tapi emang segmentasinya siapa, primarily, secondary, terus bukan hanya target market dong, kita juga dialog sama orang-orang yang ngomongin itu. Sebagai brand kopi kan kita juga ngomongin ada komunitasnya, ada eventnya, ada banyak gitu yang ngedukung itu people tuh. Nah, relasi apa sih yang kita mau bangun ke mereka, walaupun kita juga nentuin marketnya siapa. I see. Gitu. Dari 3 ini, people, industry, culture, baru kita bisa menentukan refleksi sama value kita sendiri. Apa produk yang kita punya, apa kekuatan yang kita punya, apa resource yang kita punya, buat akhirnya dijahit bersama 3 itu gitu. Ketemulah positioning strateginya. Itu baru di ranah brand strategi. Baru ngomongin positioning gitu. Ini kan kompleks, jawaban kompleks ya. Oke. Keep going. Nah, di situ kan akhirnya kita bisa menentukan kayak ya kita memposisikan diri tuh sebagai misalnya perannya ya kita tuh konektor, let's say. Ya kita tuh ngonekin dan sebagai konektor apa buktinya? Apa yang harus dibangun buat membuktikan kita di situ? Disinilah branding becoming gitu. Aku ngomong misalnya, aku sebagai POT adalah brand design and strategy consultancy. Maka buat mencapai itu harus punya pemikiran, framework gitu. Harus punya output yang tidak hanya craft visual aja, tapi strategi gitu. Dan itu jadi hal-hal yang aku develop gitu di jalan. Buat membuktikan positioning itu. Di situ 1. Lalu kedua, masuk baru nentuin sebenarnya identitas kita tuh seperti apa. Di identitas ini familiarnya tuh adalah nge-unlock DNA. DNA ini seharusnya jadi kita tuh megang value apa yang kita bisa pegang sama-sama di internal dan kita bawa ini ke depan, bahkan melampaui zaman gitu. Harapannya gitu ya gitu. Di framework yang Pot bikin gitu kejarannya. Dimana emang mungkin bahasa bisnisnya kan ada vision and mission gitu ya. Tapi kalau makanya kita naruhnya as a human, emang percaya apa sih di brand ini tuh? Misalnya ngeliat kopi, kita percaya kalau sebenarnya ini tuh bukan hanya tentang kopi gitu, tapi ini adalah tentang gimana dialog sosial tuh bisa terus hadir di sudut-sudut kota gitu misalnya. let's say gitu. Atau percaya kalau semua orang tuh sekarang ngumpul di tempat yang memang butuh sajian gitu. Saya apapun beliefnya gitu. Terus ya sebenarnya prinsip apa sih yang kita develop, prinsip apa sih yang kita pakai buat ngedevelop produk kita. Propositionnya tuh apa gitu. Tapi bukan dalam bentuk outputnya apa ya, tapi prinsip bikinnya gimana. Karena prinsip bikin tuh bisa ngelampauin apa yang dibikinnya kan. Misalnya nih di Pot, ya kita sih harus prinsipnya clarity dan integrated gitu. Harusnya apa yang kita bikin tuh bahasanya bisa dibaca sama orang marketing, diproses sama orang kreatif, sama orang bisnis gitu. Nah itu kan prinsipnya ya. Nah itu yang jadi pegang, jadi DNA akhirnya. Karena ya brand tuh bukan hanya apa yang terlihat, tapi gimana kita nge-being tadi kan, ngejadiin gitu. Karakternya, kita ngebawa diri kita kayak apa, personality-nya gimana, cara bicaranya gimana, voice-nya, sense-nya, kita ngebalut diri, kita makein diri kita setelan kayak apa sih gitu. Kita tuh edgy kah gitu, atau kita sebenarnya pakai setelan merakyat aja gitu, humble gitu misalnya ya. Tapi kan being humble tuh tahun 2000 sama tahun 2020 sama tahun 60 tuh beda kan. Iya benar. Nah, tapi setidaknya kita bisa naruh kita humble ya gitu. Ya ekspresinya ada berubah. Bisa diadaptasi gitu. Prinsipnya enggak. Gitu. Nah, makanya identity
atau DNA tuh seharusnya sesuatu yang kita bisa taruh Hmm. secara konseptual, secara prinsipal, tapi ekspresinya mungkin berubah-berubah. Oke. Bisa jadi ya. Sesuai konteksnya. Sesuai konteks. Hmm. Disinilah momen dimana ya brand tuh bisa beradaptasi sama zaman, gimana pun juga gitu. Itu di identity. Oke. Baru yang ketiga tuh kayaknya ya. Nah yang ketiga baru kita masuk ke artikulasinya. Oke. Kita ngomongin tentang visual, verbal, message apa yang kita mau bawa gitu. Visual kita tuh secara color gimana, warna apa yang kita pakai. Kalau lebih teknis, sistem warna kita yang pakai gimana. Dan itu udah tentang komunikasi itu semuanya. Oke. Gitu. Yang terakhir, fase terakhir itu adalah aktivasinya atau aku sih biasa naruhnya growth-nya. Karena setelah itu baru beneran nih engage sama orang gitu. Terus engage-nya gimana? Terus kita engage itu mau di steps yang kayak apa? Siapa duluan sih yang kita engage gitu? Ya biasanya kan target market dulu ya karena kita butuh fuel revenue buat ngejalanin bisnis ini gitu. Tapi setelah itu kita lihat lagi lah sudut-sudut lain gitu, sosok stakeholder lain yang tadi di-mention ya. Kayak kita engage lagi ke siapa, buka relationship ke siapa gitu. Itu overall tadi kompleks atau metode yang akhirnya di-unlock sama di human brand model itu gitu. Berarti tadi tuh pertama banget HBM World. Berarti kan memahami dulu tuh tadi untuk menemukan value-nya apa nih yang 3 elemen tadi kan. Ini saya people, lagi culture. jadi mahasiswa yang berusaha mengingat mata kuliah Pak dosen ya. Terus yang kedua tadi positioning-nya. Itu yang pertama berarti? Itu yang pertama positioning. Yang kedua identity. Dan ketiga visual, articulate-nya gimana. visual, sama yang terakhir verbalnya, activation-nya. Kalau proses maintenance kayak memastikan bahwa oh ini nggak lari nih. Itu tuh berarti yang di terakhir tuh. Terakhir. Oke. Dan itu maksudnya practically itu bakalan dievaluasi kah berkala kalau dari pot sendiri atau gimana tuh kayak journey memastikan bahwa kita nggak lari, ini sudah meresap ke nadi-nadi seluruh employees gitu. Itu tuh gimana tuh? Jadi karena kita biasanya naruhnya tadi ya konseptual dan prinsipal yang harapannya dia bisa bertahan panjang. Jadi sampai saat ini sih hanya beberapa yang akhirnya jadi yaudah kita evaluasi bareng lagi, terus lihat lagi. Karena memang ini juga mungkin satu hal yang aku juga belum benar-benar riset jawabannya ya, karena belum tahu juga apakah beneran nih ternyata emang ngasih runway gitu panjang atau ternyata kayak udahlah gitu. Jangan yang paling sering ngobrol tuh aku pasti sama ekspor. Karena setelah proses rebranding ada juga checking lagi, ngobrol lagi gitu. Dan itu juga sebenarnya jadi sebuah bagian yang harusnya sih dievaluasi ya. Cuman aku pribadi belum nemu framework evaluasi yang paling enak. Jadinya belum jadi service banget. Tapi akan karena lagi karena kan seriusnya tuh kan ada brand equity ya. Nah, cuman belum cukup punya daya buat ngitung equity sih aku pribadi juga. Di tracking gitu-gitu kan ya, apakah terdeliver atau enggak? Iya, soalnya paling sederhana kan sekarang sosial media lihat engagement aja ya. Bener gitu. sih, iya. Ya responnya apa? Sesuai nggak sama yang kita mau gitu ya. Terus kalau misalnya kita bikin aktivasi mereka engage enggak? Kayaknya di situ paling mudah evaluasi ya. Tapi kan tetap harus dialainin sama bisnisnya ya. Misalnya secara orang-orang yang beli itu banyaknya demografi, psikografinya gimana akhirnya ya. Bener gitu. sih. Oke. Pak dosen, sebelum lanjut nih, kok saya lihat-lihat Anda makin mirip Aryo Wahab ya? Oh wow. Intermezzo. Anyway, dari situ ada beberapa follow up question. Tapi satu-satu deh ya, satu-satu. Maaf ya tadi agak struktural karena aku juga berpikir struktural. Kan paling tinggal PR videografer aja nih, iya, editornya. Tadi ada ya. Iya, ada gitu kan.
Infografis tadi. Iya pasti ada. Selamat bekerja editor-editorku. Anyway, pengen lanjut dari situ. Tapi dari soal value dulu. Kalau aku nggak salah tangkap tadi kan sempat dijelasin yang soal people, culture, sama industry. Baru abis itu di define value-nya. Direfleksiin, ya di define dan direfleksiin lah value yang udah ada tuh apa sebenarnya. Oh, enggak. Pertanyaan singkatnya gini aja sih, kayak kita bisa nggak sih ujuk-ujuk datang, aku pengen bikin brand kopi, value-nya otentik, atau value-nya apa ya? Ya gitu lah ya. Gitu ya. Let's say. Tanpa kayak kita benar-benar analyze surroundingsnya dan bla bla bla. Jadi kayak emang visinya si ownernya aja, let's say. Pokoknya kita pengen bawa value ini. Nah, pertanyaan praktikalnya sebenarnya mana sih yang lebih dulu kalau kita jump into technical ya? Benar. Risetnya dulu atau kayak dreamnya dulu, visionnya dulu. Benar. Itu pertanyaan menarik dan tepat sekali karena untuk itu mendefinisikan banget ya. Oke. Tapi brand tuh pasti di drive sama owner, udah pasti kan. Maka energinya owner, subjektivitas ownernya itu ketanam di brandnya. Jadi kayaknya tuh agak sulit ojol-ojol melahirkan sebuah value tanpa bisa dipertanggungjawabkan sama ownernya. Real authenticity tuh di situ sih sebenarnya kan ya. Misalnya kita mempertanggungjawabkan apa yang akhirnya jadi nilai yang kita bawa gitu. Nah, jadi emang proses pertama di Pod juga kita immersive research, ngobrol sama ownernya. Dan itu tuh ngobrol panjang, intim gitu. Kita juga selalu naruh posisi emang lebih nyaman sih ketemu langsung owner daripada misalnya tim orang marketingnya gitu. Tapi kan walaupun sebenarnya banyak established company yang udah langsung marketingnya gitu. Dan value company gede itu kan udah ke-define biasanya ya. Gitu. Nah, tapi ngobrol sama owner dan ngebaca juga. Nah, ini ya kemampuan analisis sebagai brand strategis ya. Emang gimana sih? Soalnya kita harus sensitif sama value. Dan ngebaca pas ngobrol, emang dia buat produknya gimana sih? Karena setiap brand owner tuh pasti punya nafas yang beda-beda kok gitu. Walaupun satu brand, bahkan satu value, tuh pasti ekspresinya nafasnya beda gitu. Nah di situ tuh identifikasi pertama tuh ngelihat ownernya gitu. Karena tadi ya misalnya ownernya pengen ngomongin ini pokoknya pengen kopi yang otentik, tapi dia tuh industrious banget orangnya tuh gitu, yang emang ngebuat kopi tuh jadi accessible gitu, atau ini dia tuh punya kekuatan buat ngebuat kopi tuh jadi punya bentuk-bentuk inovasi gitu. Yang ngomongin otentik tuh jadi nggak match gitu, ngapain? Jadi malah value-nya nggak ke-enable. Kan tadi di awal aku bilang brand tuh value enabling kan, branding tuh value enabling. Nah emang yang harus di-enable tuh emang value yang emang ada gitu. Jangan sampai kita mengada-ngada. I see, ya, benar-benar. Ada dan tidak mengada-ngada. Quote. Oke, nah tapi pernah ada kejadian gak sih? Maksudnya itu kan yang aku tangkap berarti bisa jadi kadang value yang ada di kepalanya owner sama yang dia ekspresikan itu bisa, dan tugas kalian mengevaluasi gitu kan. Tapi pernah ada kejadian gak sih sebenarnya itu match, jadi kayak visinya dia bisa menjelaskan dengan baik, ekspresinya bisa pokoknya match banget, tapi kemudian beda nih sama yang kalian riset, kayak sebenarnya ini aku nggak tahu ya persisnya kayak gimana, tapi let's say harus pakai case study kali ya gitu. Soalnya konteksnya gini, Bay. Jadi aku pernah ngobrol sama seorang yang juga ngerjain branding, bukan di Marketing Talks gitu ya. Tapi satu yang aku inget banget, dia bilang ownernya tuh mau ngebawa gaya, jadi bukan value sih. Pada saat itu lebih ke style. Untuk produk ini aku mau stylenya A, gitu kan. Tapi ketika di riset, ternyata market itu udah nggak ngerasa relevan sama style A ini, sehingga ada perbedaan tuh antara style yang diinginkan sama owner sama yang mungkin lebih banyak dikumpulkan dari market insight, gitu. Dan waktu itu sih konteks obrolannya memang ke arah branding ya, walaupun lebih ke style bukan value yang kayak deep banget. Cuma pada saat itu jadinya kayak menurut si orang ini ya dibalikin ke ownernya lagi, mau kayak gimana. Nah aku pengen nanya ke Bayu, pernah gak sih ada case kayak gitu? Dan kalau dari Pod sendiri biasanya jadinya gimana tuh ketika
mungkin owner udah punya value-nya, udah ajak banget, cara dia mengekspresikan dan menjelaskannya gitu mungkin udah kayak match. Tapi sebenarnya mungkin itu nggak relevan kalau di deliver, atau mungkin nggak ada market yang bakal segitunya. Pernah ada case kayak gitu nggak? Pernah, tapi zaman dulu kali ya. Zaman kami juga masih belajar. Oke. Karena yang dipelajarin tuh maksudnya zaman dulu belum punya pengalaman buat ngejembatanin antara value, potensi atau possibility gitu sama ekspresi gitu. Jadi masih di tataran belum punya power buat, menurut kami sih enggak Pak. Belum punya power. Waduh, pasti janjian masih oke Pak gitu ya. Masih nurut gitu kayak ya udah gitu. Tapi kita coba tweak sebaik mungkin lah gitu, dan kasih advice gitu. Kayaknya gini tapi gini dikit Pak gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, sorry aku potong. Tapi kalau kayak gitu berarti yang sebenarnya lebih harus diprioritaskan what market wants ya? Kayaknya atau gimana? What the market tuh fluktuatif juga sih, in a way ya gitu. Kita baca market tuh dari beberapa sisi juga kan. Misalnya ada dari needs-nya gitu. Yang ngebuat itu bikin demand, yang mana ngebuat opportunity buat business owner-nya. Dan itu yang biasanya dicari kan. Tapi juga ngelihat dari konteks bendanya, objeknya, atau produknya, atau servisnya, dia tuh gimana dan ada pola perubahan apa ya gitu. Nah, seharusnya, bukan seharusnya sih ya, tapi sebaiknya diplomatis. Sebaiknya sebagai brand strategis, brand designer, brand consultant itu memposisikan dirinya buat ngasih jembatan knowledge itu sih, jembatan insight itu gitu. Karena ya kalau misalnya brand ownernya kekeh gitu ya, nggak pengen, soalnya suka gitu, suka banget gitu. Nah, berarti kita yang harus nge-unlock potensinya. Misalnya suka banget sama style maksimalis gitu. Let's say brandnya fashion gitu ya. Maksimalis, rencem, heboh gitu. Anyway, ada marketnya kok. Kan ada gitu. Orang tuh ekspresinya luas gitu. Nah, maka sebagai strategis, ya coba carilah gitu potensi-potensinya gimana. Value apa dari fashion ekspresi yang maksimal ini tuh. Sebenarnya kan bisa ngelihat ada ekspresi, ada esensi kan. Ekspresinya maksimalis. Tapi mungkin esensinya adalah freedom of expression. Gitu, let's say ya. Benar. Nah, kebayang. Yang dikunci itu jangan ekspresinya, tapi esensinya. Sehingga ekspresi apapun yang ngerepresentasiin freedom of expression bisa dieksplor. Bisa diadaptasi nanti kalau ada apa-apa, kalau tren berubah gitu. Harapannya kan bikin brand nggak cuman di momen tren aja kan, bisa melampaui zaman. Asik ya, itu tadi ya, harus ngelihat ke depannya juga seperti apa. Oke, baik, pengen nanya soal value lagi nih. Kebayang, nggak tahu, aduh semoga pertanyaannya ini ya tidak biasa-biasa aja. Tapi kebayangnya gini, maksudnya kita berbicara soal value ya, tapi kan ya walaupun kalau kita googling ada berapa banyak sih kata sifat value, banyak, ratusan. Tapi kan at the end of the day ya itu doang ya. Authentic, honest, cheerful, playful, or whatever gitu. Terus akhirnya apakah dengan mengikuti framework tadi itu otomatis akan membuat ada diferensiasi ketika sebenarnya value-nya mungkin ya mirip kan. Maksudnya kalau aku ngebayangin di surface levelnya kayak brand ini teriak otentik, itu otentik, ini otentik, kayak, dan what makes the differences gitu sebenarnya. Jadi makanya di frameworknya POT di Human Brand Model tuh kita nggak relying on satu keyword memang. Jadi misalnya nih
apa ya? Case study yang bisa dibawa ya. Iya, seru. Iya dong, case study dong. Case Apa study nih? ya? Kliennya kan udah banyak nih. Benar. Misalnya kami lagi ngebantu brand strateginya Findes Oke. sebagai media Seru ya, nih. Iya. gitu. Nah, kita ngelihat cultural konteksnya. Sebenarnya Findes tuh beneran lahir dari orang-orang yang memang ada di street gitu, artisan, sebenarnya artis, punya artistry gitu. Terus ekspresif gitu, yang sebenarnya jadi sebagai media tuh dia nggak ngomongin tentang hal-hal yang memang populer aja, tapi satu hal yang populer yang lahir dari sesuatu yang dekat sama banyak orang, yang punya groundingnya gitu. Jadi konteks culturalnya tuh bukan pop culture, bukan underground culture, I see. tapi kita ngelihat bahwa ini tuh ada satu middle ground yang akhirnya kayak anggaplah tenis, pingpong deh, yang akhirnya jadi punya bentuk yang lebih selebratif gitu, interaktif, lebih bisa partisipatif sama banyak orang, nggak cuman player-player profesional gitu. Tapi ini tuh buat dinikmati sama banyak orang. Maka cultural konteksnya tuh adalah ini tuh ada cultural baru yang lahir gitu. Nah, ini tuh adalah ground culture gitu kita ngelihatnya, karena narik apapun yang di atas ke tengah, yang di bawah ke tengah. Oke. Gitu let's say. Nah, itu tuh cultural insight yang kita dapetin. Bahwa dan itu kan sebuah value, ground culture. Itu hanya dari satu elemen cultural insights. Dari industri ada lagi. Ngomongin media gitu kan, Kuat juga kebetulan klien medianya banyak. Ada Narasi, Mata Najwa, Invia, Dagelan, Findes gitu. Nextnya marketing perlu nggak ya? Uh, Oke, we'll talk about it later. Kayaknya Lanjut. perlu ya. Waduh, Buat bisa melampaui zaman. asik. Lanjut. Tempo juga mungkin. Enggak. Sorry. Oke, lanjut. Industri Media ya gitu. Nah, industri media tuh ada yang journalism based gitu ya gameplaynya. Ada yang entertainment. Ada yang blend keduanya. Nah, ini tuh ada gameplay yang berbeda-beda gitu. Di journalism ada gameplay lagi, entertainment ada gameplay lagi gitu. Di industri itu ada pola-pola yang bisa jadi case study, yang pasti biasanya kita komparasi gitu. Buat jadi gameplay mana yang kita pakai as a brand. Yang reflektif sama memang cara brand ownernya dan timnya bekerja gitu. Yang paling match gitu. Nah, misalnya nih, Narasi waktu itu dan Mata Najwa yang kita rebranding tuh ngelihat misinya mereka adalah yang kita artikulasiin sebagai beliefnya, empowering voices for brighter generation. Ngasih ruang, ngasih daya buat generasi baru tuh lebih terang gitu. Misinya gitu ya. Gitu. Semangat Narasi. Lalu yang kita lihat sebenarnya sebelumnya di industrinya itu adalah ada satu gameplay yang memang journalism tuh agak berubah gitu. Banyak media-media baru yang datang yang lebih demokratis. Jadi jurnalismnya tuh lebih banyak, kolektif, membership, inklusif tapi sebenarnya nggak inklusif sih, malah jadi eksklusif karena member only gitu. Let's say. Tapi serius banget si journalism gitu. Nah, tapi ada juga yang sebenarnya jadi kayak lebih mainin entertainmentnya gitu. Nah, waktu itu jadi bukaan kan. Itu yang mana? Nah, sebenarnya yang lebih match sama Narasi tuh ngelihat ada edutainment gitu. Dia tuh punya, karena misinya itu ya, ya ada education style-nya, tapi with entertainment approach gitu. Dan waktu itu juga banyak rising juga di situ. Nah, akhirnya industri gameplay itulah yang dipilih. Jadi edutainment itu value gitu. Nah, jadi ngeblend-blend itu tuh akhirnya jadi apa secara sentence ya, secara kalimat gitu. Dari situ kan ditransfer lagi di identity kan. Di situ juga ada bahasa value lagi gitu. Nah, yang kami pecah tuh adalah value apa di bagian mana brandnya yang akhirnya di-utilize sama divisi apa
Oh, oke. Jadi tugas kami adalah Hah? mempermudah Hah? brand-brand buat ngedefinisiin dirinya, Hmm, buat jadi operating system gitu. oke. Sebenarnya itu yang jadi penting ya. Jadi karena nggak cuma satu value ya, ya otentik juga banyak gitu. Jadi emang ngeblend itu, Mm-mm. ngelihat apa nih yang bisa di-adapt Mm-mm. untuk perjalanan si brandnya Ya. in the future. Ya, dengan divisi yang banyak gitu ya, Iya dengan bener-bener. temanya macam-macam. Anyway, Bay, pengen nanya soal kritik, Kritik. julid, gibah. Wow. Ini kan brand makin banyak gitu ya. Iya. Dan kalau aku pribadi sih ngelihatnya jadi kayak kok brandingnya tuh jadi kayak dipaksakan. Sebenarnya mungkin bukan dipaksakan ya, tapi trennya nih market lagi pengen story, lagi pengen melihat value. Akhirnya tuh jadi kayak ini beneran gak sih? Ini Iya. dipikirin gak sih gitu loh. Ini adalah sesuatu yang benar-benar meresap di operationnya apa enggak sih? Iya. Jangan-jangan ngomongin soal sustainability tapi nggak peduli apa Iya. gitu kan. Kalau menurut Bayu sendiri, apakah memang itu adalah salah satu hal yang perlu mereka aware bahwa jangan sampai lah bikinnya kayak gitu? Atau sebenarnya apalagi sih yang orang tuh mesti tahu, jangan sampai kalian cuman ngomongin kayak branding padahal ya lu ngejalanin itu tuh sebenarnya salah gitu. Nah, boleh kasih pendapat soal itu kan? Kebayang. Ini juga di drive pasti karena dunia yang lebih cepat kan. Fast pace, bigger competition gitu. Semua orang bisa melakukan semua hal gitu. Misalnya punya potensi buat melakukan banyak hal gitu. Opportunity-nya ada Opportunity-nya ada, kita well connected gitu. Tapi ini leads to performative branding. Dan performatif tuh kan ya hanya perform aja tapi memakai jubah gitu kan. Dan banyak kritiknya. Maksudnya sekarang aku ngelihatnya memang kita lagi berada di sebuah perubahan zaman, memang sih gitu. Ya after COVID mah emang beda sih gitu. Kesadarannya beda, cara orang mengkonsumsi ada bedanya gitu. Nah itu emang semuanya lagi berubah yang aku rasa ya dan dibaca gitu. Karena lebih banyak dialog-dialog yang ngomongin tentang ada urgensi kita punya limited time gitu. Nah itu kan jadi nge-shape kan, nge-shape fear lah, ada yang jadinya performatif kayak udah kan gimana caranya survive nyari duit gitu. Kayak cara apa ya pakai gitu. Ada yang beneran reflektif gitu. Ini tuh cara bekerja yang gimana yang bikin kita beneran survive ya gitu. Nah aku pikir makanya Pot dan aku pribadi juga ngerasa ini tuh satu kalau buat aku sih kesempatan ya. Kesempatan buat beneran pakai metode ini tuh karena jangan performatif gitu. Karena orang udah lebih pinter sekarang tuh gitu. Orang udah lebih terekspos dan yang di orang tuh ngebaca packaging tuh udah lebih banyak mungkin ya hari ini gitu. Dan udah jadi makin banyak edukatif konten yang ngangkat, ngebantu literasi orang gitu. Dan itu juga kan aku percaya literasi orang semakin tinggi, maka cara berkonsumsinya akan lebih pintar. Aku percaya itu ya. Dan sekarang kayaknya lagi banyak pengasahan literasi dan itu tuh ngebuat brand juga geraknya beda kan. Dan kalau dia hanya performatif, maka umurnya pasti pendek karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan itu sebagai value. Hanya bisa memanfaatkan momen gitu. Nah, yang aku kritik tuh akhirnya gimana akhirnya? Aku ngekritik dengan bikin metode soalnya gitu. Karena semakin aku percaya semakin ini reflektif ya antara sebagai manusia dan sebagai brand karena human brand model ya. Soalnya semakin kita kenal sama diri kita sendiri, maka kita akan lebih selaras sama apapun yang ada di luar sana gitu. Sama kayak brand. Semakin brandnya kenal sama diri sendiri, maka dia akan semakin selaras sama apa yang di luar sana gitu. Nah kuncinya itu aja sih. Makanya kita juga metodenya harus analisa world-nya, lalu direfleksiin sama value-nya gitu. Karena
aku tuh mimpinya juga pengen ngelihat industri tuh sehat gitu. Iya. Ya, brand tuh memang beneran otentik dalam artian dia sesuai sama apa yang dia perjuangkan, Iya. value-nya gitu. Wah. Iya. Kalau enggak tuh kita ada di penghujung zaman aja sih. Berat memang nih. Nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Papa enggak pulang. Oke, Bayu, terakhir banget deh nih. Eh. Kalau misalnya nih ya, anggaplah yang nonton ini adalah marketers, brand enthusiast, atau memang orang yang pengen belajar aja. Terus sama semua yang tadi Bayu udah sampaikan, apa sih kalimat pamungkas, closing statement yang bisa dibikin grafisnya? Yang pengen kamu sampaikan ke mereka supaya ya mungkin mereka lebih tercerahkan lagi kali ya soal branding, dan apa sih satu hal yang memang harus nempel banget di kepala mereka semua? Kalau kita ngomongin branding, karena yang dibangun tuh adalah, yang coba diupayakan di branding tuh adalah gimana value bisa enabled. Maka ya kita harus benar-benar reflektif sama value apa yang hari ini penting. Penting bagi siapa? Ya penting bagi stakeholdernya, tapi juga penting bagi banyak orang gitu. Karena toh kan kita semua mau kita punya brand yang satu sustain, yang kedua juga memang bisa menghidupi dirinya sendiri buat terus berinovasi kan. Ya maka coba benar-benar perhatikan nilai apa sih yang diperjuangkan, dan coba refleksiin sama apa yang di luar sana gitu. Dan kita lagi di masa kayaknya dunianya pun lagi sedang ngerasa tidak baik-baik saja kan gitu. Maka ya jadilah salah satu orang, salah satu entitas, salah satu kelompok, salah satu perusahaan yang setidaknya ngasih hidup lebih panjang dengan mikir value yang paling baik hari ini untuk sekitar. Luar biasa, karena mempertahankan brand akan membuat brand berusia lebih panjang. Berusia lebih panjang. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Luar biasa. Bayu, thank you so much udah berbagi Terima banyak kasih. sekali materi 6 SKS ya. Mohon maaf. Semoga kalau tidak banyak. kapok datang ke marketing. Dan buat kalian semua yang udah nonton dari tadi, thank you so much for watching. Semoga bahasan soal branding, rebranding yang tadi udah dibawain sama, di-share sama Mas Bayu bermanfaat buat kalian dalam kerja-kerja branding atau marketing kalian. Jangan lupa mampir ke video Marketing Talks lainnya. Terus jangan lupa subscribe juga ya. Akhir kata, thank you sekali lagi. See you in the next video. Bye.